Halo teman-teman semua yang ada di rumah, balik lagi ke channel kita, ada channelnya Baraya Bumi TV. Kali ini saya akan membahas tentang musik ya, ngomongin soal musik banyak banget yang harus dibahas, terutama sosok yang istilahnya penting ya di balik kesuksesan sebuah band gitu kan. Dan kali ini saya nggak sendiri, saya ditemenin sama Kang Firman nih. Beliau ternyata orang Sukabumi asli gitu kan ya, asli Sukabumi. Oke. Berarti ini pembahasannya musik Sukabumi ya? Iya. Kang Firman, gimana kabarnya? Baik kalau Baik ya. harus baik. Harus baik ya. Kondisinya seperti ini. Walaupun kondisinya lumayan agak sulit ya. Sangat menyeramkan. Kalau untuk dunia entertain musik. Oke. Diceritain dulu Kang Firman, sebagai apa sih untuk saat ini gitu kan? Saya cerita dari awal atau memang Dari awal. Dari awal ya. Iya. Jadi biar panjang nih. Biar tahu dong awalnya kayak gimana bisa sampai kayak gitu. Awalnya sih kenapa saya bisa bergabung di beberapa band di Indonesia yang mungkin nasib kalau ya. Alhamdulillah saya bisa bergabung dengan mereka. Yang pada dasarnya dulu mungkin saya juga pengagum mereka, fans mereka, tapi pada akhirnya malah saya bisa bergabung dengan band tersebut ya. Ya termasuk band Ungu, Gigi. Kebetulan saya sekarang masih di Ungu sama di Gigi. Pertama saya terjun ke dunia entertain itu mungkin berawal dari ada kedekatan sih sebenarnya. Ada kedekatan orang tua saya dengan salah satu musisi Indonesia sekarang, dan akhirnya saya ikut kerja di beliau. Waktu itu saya kerja di Gigi. Waktu itu saya keluar sekolah itu 2001 ya. 2001 saya keluar sekolah, udah gitu saya langsung pindah ke Jakarta, yang maksudnya kerja ya, kerja di sana. Dan sebenarnya waktu pertama saya kerja di sana nggak enak sih sebenarnya kerjaan itu. Bisa dibilang ya kita memang dari nol, saya kerja dari nol, saya masuk ke salah satu manajemen, ya saya sebutkan aja ya. Boleh. Manajemen Gigi waktu itu. Bukan langsung saya kerja langsung jadi kru, enggak. Waktu itu saya memang kerja sebagai office boy di manajemen Gigi. Awalnya office boy? Office boy. Saya kerja di situ office boy selama kurang lebih ada 4 tahun lah perjalanan karir saya, 4 tahun di sana. Yang akhirnya di situ juga saya merasa ya harus optimis lah, harus optimis karena memang saya juga lulusan SMA, bukan lulusan yang perguruan tinggi. Tapi orang lain kok bisa gitu kan, jadi kru, jadi apa. Dari situlah saya terdorong, gue juga harus bisa gitu loh. Saya juga harus bisa jadi kru ya kan. Dan pada akhirnya saya diberi kesempatan untuk jadi kru waktu itu. Karena waktu itu saya masih ruang lingkup kerja saya itu memang di salah satu kantor ya kan, nggak kemana-mana gitu kan. Ya intinya bersih-bersih ruangan kantor, studio. Terus kenapa saya bisa terjun ke bisa, maksudnya sudah mulai merambah mau jadi kru itu karena memang waktu itu Gigi latihan mungkin seminggu sekali, dan krunya itu kan memang nggak pada hadir ya kan. Oh jadi awalnya memang nggak hadir. Nggak hadir. Ada sebetulnya ada. Karena kan krunya kan ada orang Bandung lah, ada yang di mana. Jadi kalau setiap latihan mereka nggak datang. Dan akhirnya dari manajemen udah lu aja setting nggak ya. Bisa tapi akhirnya saya nyeting ya kan, nyeting drum, terus nyeting alatnya Bujana, alatnya Thomas dan lain-lain, Arman juga, yang akhirnya ya kayak penjaga studio. Nah dari situlah saya berawal ngekruin, belajar ngekru, instalasinya. Basic kalau misalnya untuk tahu gitu kan tentang gimana sih ini alat nyeting drum atau misalnya setting. Sebenarnya berawal dari cuma ngeliat dong sih awalnya ngeliat anak-anak guru pada setting studio. Terus saya juga mereka memang asik juga gitu. Waktu itu yang bisa dibilang kakak senior saya ya kan, yang kru udah pada jadi kan. Udah gitu ya udah, saya belajar dari situ. Pertama saya diajarin waktu itu, saya masih ingat gulung kabel. Gulung kabel itu ada tekniknya loh. Nggak hanya sekedar gulung-gulung gitu, ada tekniknya. Gulung kabel itu harus memang putarannya itu sama gitu kan. Ketika kita naruh itu nggak akan ibaratnya semrawut gitu kan. Nah itu dari situ belajar terus orang ngelihat si krunya waktu itu, krunya Kang Budi ya. Drummernya masih Kang Budi waktu itu. Budi Haryono ya. Si Kang Fajar ada krunya nyeting drum kayak gitu. Saya nyobain. Istilahnya di ospek benernya.
Ya bisa dibilang di ospek. Ospeknya. Sebenarnya bukan di ospek sih. Mungkin waktu itu manajemen kalau lu pengen maju ya silahkan lu harus belajar. Kalau nggak belajar lu nggak akan ada kemajuan. Kalau lu tetap jadi office boy aja. Gitu. Nah setelah itu selama 4 tahun saya kerja di Gigi, waktu itu ada pengurangan pegawai kalau nggak salah. Ya akhirnya saya keluar. Ya, kan? Sempat keluar dulu. Sempat saya keluar tahun 2004 kalau nggak salah, mau ke 2005 saya keluar. Waktu itu saya juga bingung kan, belum ada relasi, belum ada link, mau ngapain kan. Waktu itu memang kan yang namanya anak kan. Kalau ngelihat orang tua ya kan, ingin memberikan sesuatu yang memang yang terbaik kan. Nah pada waktu itu kita belum, ibaratnya saya pribadi belum dapat hasil, maksudnya belum menghasilkan uang yang besar buat ngasih ke orang tua ya kan. Dari situ aja saya udah mikir, ini belum menghasilkan uang, belum ngasih ke orang tua, udah gitu saya keluar dari pekerjaan. Otomatis kan pasti kecewa orang tua kan. Yang akhirnya saya waktu itu keluar dari Gigi, saya nggak pulang ke Sukabumi, malah saya ibaratnya bisa dibilang kegembel di sini Jakarta. Jadi sempat kantung-kantung lah istilahnya ya. Sempat kantung-kantung, nggak ada pekerjaan sama teman lah. Udah lu di sini aja, lu ngekos aja. Dengan waktu itu saya masih ingat waktu kerjaan ngekos 250.000 sebulan di Jakarta. Ngekos lah. Terus lu mau kerja apa? Udah lu ikut gua aja, ikut ke pasar. Ngapain? Dia bawa kita ngamen. Gitu. Akhirnya ngamen. Kurang lebih adalah setahun lah saya ngamen di pasar Golden Hill. Itu ngamen, tiba-tiba ada telepon nih. Dulu kan zaman handphonenya masih zaman ini kan, belum kayak sekarang nih. Kalau dulu mah balado anjing teh. Iya. Gitu. Paling bagus tuh waktu Nokia pisang ya. Iya betul. Telepon lah, telepon dulu Mas Barman ternyata. Masih player Gigi ya? Belum, udah keluar. Oh udah keluar? Udah keluar ya, udah keluar. Terus dia bilang, lu ngapain? Gua cari di kantor Gigi, nggak ada. Gue nyari dulu, Mas saya di Jakarta. Iya, makanya gue cari-cari. Udah lu ikut gua aja katanya. Oh waktu itu? Gua ada studio nih katanya. Gua akhirnya kerja lah di situ. Tapi jadi kru additional keyboard waktu itu, belum jadi krunya Pasya waktu itu. Nah kalau misalnya di di sebuah band itu apa aja sih yang ada itu kan kalau misalnya krunya itu, kalau Kang Firman kan sendiri sebagai road manager kayak ujung tombak sih kalau di sebuah band. Kenapa dibilang ujung tombak? Karena mereka ini memang road manager ini yang mengatur semua ketika memang sebuah event. Dari misalkan contoh nih, misalkan ada satu band memang mau ada event di Bali. Nah kalau yang krunya kan kerjanya di hari H aja kan, berangkat, cek sound, udah pulang, rest. Kalau road manager itu sebelum H-1 ataupun 1 bulan sebelumnya mereka udah tektokan nih antara road manager sama IO. Apa yang harus dikurangan, apa yang harus disiapkan oleh panitia. Nah road manager yang bilang ke IO tersebut, misalkan contohnya tiket ada berapa, hotelnya harus ada berapa, venue-nya harus ada berapa. Jadi saya pun menggali info dari CEO untuk dijelaskan nanti ke player sama kru gitu. Jadi saya tuh memang kayak semacam apa ya, road manager itu pokoknya ngaturin semua lah, dari mulai flow-nya, kita berangkat, flight-nya jam berapa, ininya jam berapa, pulang besok jam berapa. Kalau misalkan ada miss aja udah berarti ya misalnya road manager ya miss. Yang pengen saya tanyain kan Akang dekat banget ya sama Kang Arman, terutama sama Pasya ya. Mungkin fansnya atau teman-teman yang dulu pengen tahu makanan ya, hal kecil lah, makanan kesukaan Kang Arman misalnya apa sih gitu kan? Kalau di Gigi sih mereka ini mungkin karena memang apa ya, maaf ya, mereka bisa dibilang senior kali ya. Iya. Lebih menjaga makanan sebenarnya. Pola makannya harus dijaga. Kayak Kang Arman memang jarang kalau tiap hari itu dia makan nasi itu jarang. Kang Hendy juga sama. Jadi memang mereka sudah mungkin tahu jaga pola makanan gitu kan. Itu kalau di Gigi. Kalau Pasya itu kalau saya lihat paling suka dia makan mie goreng, nasi, sama telur. Mie goreng, pakai nasi, telur. Tapi pada dasarnya dia juga makan bebas-bebas aja sih. Oh, enggak. Nasi warteg. Iya, uniknya maksudnya dia nasi warteg, pecel ayam, kayak gitu sih.
Jadi Connect posisi itu. sawah berarti orang. Sarua. Kelapar mah Sarua. bikin dok di Ya, sana aja. karena kan kalau kita tur nih ke beberapa daerah kan nggak semua sama. Iya. Ya kan makanannya ada yang enak ada yang enggak gitu. Ini apa yang paling hits ya, di daerah sini? Kalau nggak ada sama sekali ataupun memang kita di pelosok kan paling yang ada juga pecel ayam ataupun nasi padang. Dan juga dengan dulu saya sempat lihat ya waktu rame-ramenya pemilihan itu kan Coba, caleg. Pasya. Enggak, bukan. Pasnya kan udah. Kang Firman ini. Dulu sempet ya. Di politik nih. Sedikit lah. Sedikit lah. Harus dikupas juga Iya, biar iya. tahu kan. Karena Jadi ini sisi lain ya. sisi lain. Nah, itu gimana sih? Kok bisa ada sempat kepikiran? Aduh, mana yang nyalek? Atau misalnya bisnisnya yang nyalek? Sebenarnya sih kalau dulu kalau saya kan bukan orang politik dan juga memang bukan orang partai ya kan. Tapi waktu itu memang ada dorongan dari kakak kandung sih sebenarnya. Waktu itu ditawarin ada slot katanya mau nyalon nggak, nyalon apa? Ya kan tergantung masyarakat mau nggak nih diwakili oleh saya. Kalaupun memang tidak ya jangan. Saya juga kan harus punya konsisten yang memang benar-benar komit dengan saya juga, termasuk saya juga harus komit dengan masyarakat gitu kan. Saya juga mau jadi apa gitu kan, nyalon itu untuk apa gitu kan, mereka juga masyarakat harus tahu ya. Itu kalau cuma sekedar nyalon tapi kan kalau tujuannya cuma untuk pribadi diri sendiri buat apa gitu kan. Ketika nyalon gitu kan berarti kan tujuannya untuk cari wakil rakyat kan. Nah, saya juga takut juga sebenarnya wakil rakyat kalau misalnya nantinya ya wakil rakyat nggak amanah kan baik. Nah, urusannya bukan antara saya dan rakyat, tapi urusannya sama yang di atas kan nanti. Cuman kayaknya unik juga ya, ada Ya. wakil rakyat merangkap sekaligus kru band gitu. Jadi double juga gitu. Ngeri ya. Ngeri itu kayaknya. Ya mudah-mudahan aja kalau memang nasib saya nanti ada arah ke sana ya kita jalanin. Kalau memang kita dipercaya oleh masyarakat ya boleh buat itu aja sih sebenarnya. Nggak sih kalau saya gitu. Mungkin itu aja Siap. obrolan kita kan. Oke. Thank you udah Sama-sama kita ya. Maria dan terima kasih buat Baraya Umi TV. Ya, dan juga sukses buat Ya. Bang Firman. Mudah-mudahan Thank you. nanti bisa datang lagi ke sini. Ya. Kalau misalnya ada yang mau diinfokan dan Ya. apapun itu silakan. Dan jangan lupa Jangan lupa Di subrek ya? Iya, di subrek. Di subrek. Orang suka bumi mah bakal lagi. biar channelnya makin berkembang terus ya. Gitu. Biar saya juga ini nggak mudah, nggak terlalu Iya, iya. kosong ting lah. Oke, Sip. Tapi Bang, Terima kasih. banyak. Atur Dan nuhun. juga terima kasih buat teman-teman yang mendengar kita. Jangan lupa subscribe ya. Ya. Terima kasih. Well, Bye. Thank you.